Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, I will introduce myself. I'm Aminatul Zuhroh from a class of TBI. Dan di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pandangan hidup, tanggung jawab, dan harapan yang diampu oleh Ibu Rabi'ah. Oke, pembahasan yang pertama yaitu tentang pandangan hidup. Pandangan hidup di sini merupakan suatu dasar atau landasan untuk membimbing kehidupan jasmani dan rohani. Pandangan hidup ini sangat bermanfaat bagi kehidupan individu, masyarakat, atau negara. Dan semua perbuatan, tingkah laku, dan aturan serta undang-undang harus merupakan pancaran dari pandangan hidup. Pandangan hidup sering disebut dengan filsafat hidup. Filsafat berarti cinta akan kebenaran, sedangkan kebenaran dapat dicapai oleh siapa saja. Dan hal inilah yang mengakibatkan pandangan hidup itu perlu dimiliki oleh semua orang dan semua golongan. Setiap orang, bagi dari tingkatan yang paling rendah sampai dengan tingkatan yang paling tinggi, mempunyai cita-cita hidup. Dan hanya cita-citanya sajalah yang berbeda. Bagi orang yang kurang kuat imannya ataupun kurang luas wawasannya, apabila gagal mencapai cita-cita, tindakannya biasanya mengaruh pada hal-hal yang bersifat negatif. Disinilah peranan hidup bagi seseorang, yang mana pandangan hidup yang teguh merupakan pelindung seseorang. Dengan memegang teguh pandangan hidup yang diyakini, seseorang tidak akan bertindak sesuka hati. Ada kalanya orang akan selalu ingat dan taat kepada Sang Pencipta apabila sedang dirundung masalah atau kesusahan. Namun, apabila dalam keadaan bahagia, mereka kadang lupa akan pandangan hidupnya dan berkurang rasa pengabdiannya kepada Sang Pencipta. Hal itulah yang disebabkan oleh beberapa faktor, yang diantaranya yaitu yang pertama, kurangnya penghayatan pandangan hidup yang diyakini. Yang kedua, kurangnya keyakinan pandangan hidupnya. Ketiga, kurang memahami nilai dan tuntutan yang terkandung dalam pandangan hidupnya. Yang keempat, kurang mampu mengatasi keadaan sehingga lupa pada tuntunan hidup yang ada dalam pandangan hidupnya. Dan yang terakhir, sengaja melupakannya demi kebutuhan diri sendiri. Lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai tanggung jawab. Tanggung jawab yaitu kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Misalnya nih, seorang mahasiswa yang berkewajiban untuk belajar. Apabila belajar, berarti ia telah memenuhi kewajibannya dan ia telah bertanggung jawab atas kewajibannya. Next, mengenai macam-macam tanggung jawab. Menurut sifat dasarnya, manusia merupakan makhluk yang bermoral, tetapi manusia juga seorang pribadi. Karena merupakan seorang pribadi, manusia mempunyai pendapat sendiri, perasaan sendiri, angan-angan untuk berbuat atau bertindak. Dalam hal ini, manusia tidak luput dari kesalahan, kekeliruan, baik yang disengaja maupun tidak. Namun, ia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri.
dan macam-macamnya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu tanggung jawab kepada keluarga, yang mana masyarakat terkecil yaitu keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anaknya. Dan tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab atas keluarganya yang menyangkut nama baik keluarganya. Tanggung jawab ini mencakup kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan. Yang kedua yaitu tanggung jawab kepada masyarakat, yang mana manusia ini merupakan makhluk sosial. Manusia merupakan anggota masyarakat. Oleh karena itu, dalam berpikir, berperilaku, berbicara, dan juga semacamnya itu, manusia terikat oleh masyarakat. Wajar saja apabila segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu mengenai tanggung jawab kepada bangsa atau negaranya sendiri. Setiap manusia atau setiap individu merupakan warga suatu negara. Dalam berpikir, berbuat, bertindak, berperilaku, ia akan terikat oleh norma yang ada di negaranya sendiri. Ia tidak boleh bertindak semaunya sendiri. Apabila berbuat kesalahan, maka ia harus bertanggung jawab kepada negara. Yang terakhir, tanggung jawab kepada Tuhan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Tidak hanya manusia, seluruh makhluk hidup yang di muka bumi ini merupakan ciptaan Tuhan. Sebagai ciptaan Tuhan, maka manusia dapat mengembalikan dirinya sendiri dengan sarana yang ada pada dirinya itu, yaitu pikiran, perasaan, seluruh anggota tubuhnya, dan juga alam sekitarnya. Apabila manusia tidak bekerja keras untuk kelangsungan hidupnya, segala akibatnya harus dipikul sendiri. Penderitaan akibat kelalaian adalah tanggung jawabnya, meskipun manusia menutupi perbuatannya yang salah dengan segalanya, misalnya dengan harta, kekuasaannya, atau kekuatannya. Tetapi ia tidak akan lepas dari tanggung jawabnya kepada Tuhan. Oke, pembahasan yang terakhir tentang harapan manusia. Harapan berasal dari kata harap yang berarti keinginan terjadinya sesuatu. Yang mempunyai harapan atau keinginan itu adalah hati. Putus harapan, putus pula hati manusia. Harapan juga berarti keinginan yang belum terwujud. Setiap orang mempunyai harapan. Tanpa harapan, manusia tidak ada artinya. Manusia yang mempunyai harapan berarti tidak dapat diharapkan lagi. Menurut kodratnya, dalam diri manusia ada dorongan, yakni dorongan kodrat dan dorongan kebutuhan hidup. Dorongan kodrat itu berupa menangis, tertawa, berpikir, dan selainnya. Adapun dorongan kebutuhan hidup adalah dorongan yang untuk mencapai. Abraham Maslow mengategorikan bahwa kebutuhan manusia menjadi 5 macam, yang merupakan 5 harapan manusia. Yang pertama, terdapat survival, yang merupakan harapan untuk memperoleh kelangsungan hidup. Yang kedua, safety, yaitu harapan untuk memperoleh keamanan. Yang ketiga, belonging and love,
harapan untuk memiliki hak dan juga kewajiban untuk mencintai dan juga dicintai. Yang keempat, environment, yang berarti harapan memperoleh status atau untuk diakui oleh lingkungannya. Dan yang terakhir, self-actualization, yaitu harapan untuk memperoleh perwujudan dan juga cita-cita. Okay, maybe that's it for my explaining. Semoga bisa memahami mengenai pemaparan saya di dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.